Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Bapak Uli Nuhe, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dan tak lupa teman-teman ESA yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pasar Modal Syariah. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Alia Windy Sarina, NIM 18-202-137 sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua, Fahru Riza, NIM 18-202-138 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Yani Mufidah, NIM 18-202-139 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menerangkan mengenai pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah merupakan salah satu implementasi konkret dari ekonomi syariah. Ibarat sebuah rumah ekonomi syariah, maka pasar modal syariah sebagai salah satu ruangan di antara beberapa ruang yang lain seperti bank syariah, akuntansi syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya mengenai fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah menurut Matt Wiley itu ada 5. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai prinsip-prinsip muamalah harus sesuai dengan syariah Islam. Syariah Islam tersebut antara lain yakni pelarangan riba. Yang kedua, dilarang melakukan transaksi yang mengandung spekulasi, manipulasi, dan di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, judi, riswah, maksiat, dan kezaliman. Dan yang terakhir yakni mekanisme bagi hasil. Selanjutnya mengenai karakteristik pasar modal syariah. Menurut Muhtar Muhammad Matt Wiley, karakteristik pasar modal syariah yaitu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat diperjualbelikan dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah melakukan HST. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Selanjutnya, poin terakhir yang akan saya sampaikan yakni mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Awal masuk pasar modal di dunia, pertama kali lembaga keuangan yang konkret di dalam mengoperasionalkan portofolionya dengan portofolio syariah di pasar modal adalah Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986
oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat. Selanjutnya, awal masuk di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah dalam bentuk investasi pasar modal syariah di berbagai negara disambut baik oleh pakar ekonomi muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya Jakarta Islamic Index atau JII yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Terima kasih.